Setelah kita menghitung modal kerja setiap tahun, maka kita akan mengkonversi saldo-saldo ini dalam hitungan hari, yaitu dalam perputaran modal kerja. Berapa lama akun-akun modal kerja ini diselesaikan. Contohnya misalkan terkait piutang, berapa lama piutang ini menjadi kas. Untuk persediaan, berapa lama bahan baku ini dirakit hingga siap dijual. Nah, itu akan kita konversi menjadi hari perputaran modal kerja. Nah, ini kita beri satu kolom dulu. Di sini modal kerja. Tebalkan ini adalah kebutuhan jumlah modal kerja. Jadi di sini kalau kita lihat jumlah modal kerja kita di sini tidak ideal karena semuanya negatif. Cuma kita bisa tambahkan di sini satu indikator perubahan modal kerja, bro. Namanya perubahan kan berarti di sini kita bandingkan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ini minus tahun sebelumnya. Nah, di sini memang ada perbaikan. Kita menuju nol. Jadi kan modal kerja ini semakin positif, semakin besar positifnya, atau semakin dia mendekati nol, kalau dari negatif maka semakin bagus arahnya. Nah, ini sudah perubahannya sudah mendekati nol. Di sini juga terlihat perubahan modal kerjanya positif. Tapi kalau kita hitung di berikutnya, dia menurun kembali karena di sini negatifnya makin besar. Artinya di sini jumlah fasilitas yang kita berikan ini yang tergambar dari aset lancar lebih besar dibanding jumlah fasilitas yang kita terima yang tergambar dari utang lancar. Nah, untuk mencari perputaran modal kerja, kita memerlukan informasi mengenai hari, jumlah hari dalam setahun. Tahun mana? Tahun ini, karena kita akan gunakan jumlah hari ini untuk mengkonversi saldo-saldo ini. Jadi di sini kita memerlukan hari kerja ya. Nah, mau kita letakkan di sini atau kita mungkin letakkan di atas saja. Jadi di sini ini selera sih nggak harus seperti ini. Karena ini kan informasi seperti ini kan. Nah, seperti ini kan ini informasi yang tidak terkait langsung dengan rumus, tapi kita gunakan dalam rumus. Saya lebih suka menggunakannya di sini. Jumlah hari per tahun. Nah, kita akan gunakan tahun yang ini ya. Nah, Excel itu untuk jika berurusan dengan data, data terkait tanggal, sebenarnya misalkan kita melihat tampilannya seperti ini ya, Excel. 1 Januari 2025. Kan seperti ini. Tapi di balik data tanggal ini, Excel itu dia menggunakan kode. Kodenya penomoran. Kalau kita lihat, dia kodenya ini. Kode, sebentar, kita jadi seperti ini kodenya dia. Nah, 45.658. Dan kalau Excel ini mulai perhitungan, ini artinya hari ke-45.658, tanggal 1 Januari itu. Tanggal 1 Januari itu 45.658. Excel itu mulai menghitung hari ke 0 itu 1 Januari 1900. Jadi di sini kalau kita 1 Januari 1900, ini ya 1 Januari 1900, kalau kita konversi ke data dasarnya, angka dasarnya, maka kita lihat di sini dia apa namanya 1. 1 itu dimulai di 1 Januari 1900. 2 Januari berarti kodenya 2. Kalau ini 2, kita akan kembali ke 2 Januari 1900. 2 Januari 1900. Jadi, nah untuk 31 Desember 2023 tadi adalah itu 45.000 berapa tadi? Nah, ini kalau kita konversi ke, nah ini 45.000. Nah, dengan adanya angka tadi, angka yang merupakan kode dari tanggal, kita bisa manfaatkan ini untuk mencari jumlah hari dalam setahun. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan
fungsi date. Date ini adalah fungsi untuk menampilkan data tahun, bulan, dan tanggal. Di sini tahunnya tahun mana? Tahun ini. Bulannya bulan 12, karena kan per 31 Desember 2023. Harinya hari mana? Per 31. Nah, 31 Desember 2023 kalau kita konversi menjadi itu 45.291. Ini coba kita Nah, seperti ini kan. 45.291 kalau ini kalau kita copy ke samping ini semakin besar. Memang semakin besar menjauhi 1 Januari 1900 yang merupakan kodenya 1 itu semakin besar menjauhi 1 Januari 1900. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk mencari hari di tahun tertentu. Caranya gimana? Kita mau mencari jumlah hari di tahun 2023. Berarti kan kita berarti mencari kode 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022. Cuma karena 2022 di sini tidak ada angka tahunnya, di sini kan kita mulai 2023, maka kita mulai mencarinya di tahun 2024. 2024 ini kita bisa cari jumlah hari di tahun 2024. Ini kode, jadi ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Nah, 2024 ini kan nah, 31 Desember 2024 kodenya 45657 minus dikurangi date-nya date mana? Date 2023, 31 Desember 2023. 12,31. Nah, jumlah harinya 366. Nah, itu kita bisa copy ke samping. Nah, di sini ada yang tahun kabisat, Februarinya 29, yang lain 365, 365, lalu 366, 365, 365. Nah, ini adalah jumlah hari di tahun 2024. Kalau untuk 2023 bisa kita cari juga, cuma kan kita harus memerlukan data 2022. Ya bisa saja kita ketik manual. Cuma kita putuskan kita mencarinya mulai tahun 2024 karena kita akan menggunakan data tahun 2023. Nah, itu sekilas mengenai jumlah hari. Berikutnya kita akan mulai menghitung perputaran masing-masing akun ini. Setelah kita mencari hari dalam 1 tahun, nah ini alangkah baiknya kita berikan tanda nah ini berarti ini informasi tambahan sama seperti yang di atas seperti ini.